Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan-Nya, sehingga kita boleh menikmati hari-hari hidup kita hingga saat ini. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan ayat 2. Setiamu Tuhan
tidak berubah. Musim bertanam dan musim tuai, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak berjalan. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi betapa jauh yang memerlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas serah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 32 ayat 1 dan ayat 3. Lihat salibku
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 248 ayat 1. Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor PKJ nomor 111 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan sejenak warta jemaat dalam satu minggu ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang berada di gereja dan juga yang berada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya dan selamat memuji memuliakan nama Tuhan. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita untuk minggu hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Warta pertama, pelayanan.
Berdasarkan surat keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia bahwa mutasi pendeta praktek Saudara Hidayat Fonipon Hasudungan Pasaribu STH akan ditempatkan di GKPI Kebun Resort Flamboyan Pekanbaru, di mana saat ini melayani di GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam, dan akan berakhir dan berpisah dengan jemaat kita pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Maka untuk menggantikan sesuai surat keputusan GKPI dari pimpinan Sinode GKPI akan ditempatkan Saudari Fikar Tiar Mauli Sinambela STH sebagai pendeta praktek atau fikar di GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam. Dengan demikian kita menunggu kedatangan fikar kita yang baru. Warta yang kedua untuk anak-anak kita yang berprestasi. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan kita serahkan hadiah penghargaan dari gereja kita yang telah berprestasi di sekolah masing-masing, agar anak-anak kita selalu termotivasi dalam mempertahankan dan berusaha menjadi orang-orang yang berprestasi dan menjadi harapan gereja kita juga ke depan, menjadi anak yang berhasil dan terlebih dapat mengandalkan Tuhan dalam proses setiap belajarnya. Untuk teknis penyerahan hadiah dilakukan saat minggu ibadah pagi, siang, dan malam sesuai ibadah sektor masing-masing. Warta berikutnya jemaat baru. Terhitung minggu hari ini telah terdaftar menjadi jemaat yang baru, yaitu yang pertama keluarga Frans Palar Lubis, Ibu Mardiana Boru Sihotang, asal gereja GKPI Jemaat Khusus Tomuan Pematang Siantar, alamat saat ini Perumahan Parisa Indah Blok B3 nomor 2 dan berada di sektor A. Yang kedua, keluarga Halasan Sianturi, Ibu Ade Putri Borusihite, asal gereja GKPS Mardingding Resort Mardingding, alamat saat ini Pasir Putih Indah RT 04 RW 12, jemaat kita di sektor C. Yang ketiga, keluarga Alex Joandar Hutagang, Ibu Marisa Boru Nenggolan, asal gereja GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah Medan, dan alamat saat ini Kapling Kamboja Blok U1 nomor 39, jemaat kita yang berada di sektor E. Kiranya dengan bergabungnya ketiga keluarga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh beribadah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Warta yang berikut jemaat pindah. Terhitung minggu hari ini, jemaat kita akan pindah menjadi jemaat yang baru, yaitu yang pertama, keluarga Supriyono Pardede, Ibu Ika Trinansi Situmorang akan pindah jemaat ke GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu dan berada di sektor D. Yang kedua, keluarga D Simbolon, Ibu FS Borusimajuntak bersama dengan satu orang anak akan pindah ke gereja HKI Desa Tindaun Laut dan berada di sektor E. Kiranya kedua keluarga yang pindah menjadi jemaat yang baik dan melayani di tempat yang baru dan selalu dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat warga jemaat kita yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai warnasari, bantuan perumahan pendeta yang akan pensiun dan yang meninggal dunia pada saat aktif dalam bentuk amplop yang dikirimkan dari kantor sinode dibagikan di ibadah minggu pagi, siang, dan malam.
Kiranya kita dapat memberikan yang baik dengan harapan dapat meringankan beban para pelayan pendeta kita yang pensiun dan yang telah meninggal. Warta kita selanjutnya, jadwal ibadah minggu umum akan diadakan secara bergilir seperti yang sudah kita lakukan. Dan pada hari ini, Minggu 9 Agustus, di minggu pagi yang beribadah yaitu sektor A dan C, dan di minggu siang sektor B dan E, dan di minggu malam sektor D dan F. Dan untuk minggu yang akan datang, Minggu 16 Agustus 2020, di minggu pagi yaitu sektor D dan F, di minggu siang sektor A dan C, dan di minggu malam sektor B dan E. Dan kemudian jadwal evangelisasi sektor dan petugas yang melayani. Untuk evangelisasi sektor sesuai pembahasan di sermon, dikarenakan ibadah di gereja gabungan sektor, maka disepakati ibadah kita akan memakai bahasa Indonesia. Dan untuk hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 yang mengikuti ibadah evangelisasi yakni sektor B, D, dan F. Dan untuk hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang akan mengikuti ibadah sektor A, C, dan E. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1 dan ayat 4. Kita berdoa. Kami rindu dan haus akan sapaan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Itu kuasai hati pikiran kami untuk kami senantiasa kedengar-dengaran akan sabda. Dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami tengah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan untuk kami bacakan untuk kita semua.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini adalah suatu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus sesuai situasi kondisi yang terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, teristimewa di kalangan hamba-hamba ataupun budak-budak. Dapat kita pahami, mendengar kata hamba ataupun budak, tentu asosiasi pemahaman pemikiran kita, kelas mereka ini, atau tingkatan sosial mereka ini, berarti lain dari yang lain. Dan itulah yang terjadi dulu pada masa Rasul Paulus. Sehingga budak ataupun hamba ini dipandang sebelah mata. Bahkan dianggap sebagai benda yang bisa dipermainkan, diperjualbelikan. Sehingga bagi tuan-tuan yang punya budak atau hamba, sesuka hatinya terhadap budak-budaknya atau hamba-hamba yang ada di rumahnya. Berbahagialah hamba atau budak-budak kalau tuannya baik hati. Tetapi kalau tuannya tidak baik hati, keras kejam, tentu hamba-hamba ini atau budak-budak ini dapat kita bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga hendaknya hamba-hamba ini untuk mengamankan dirinya agar dia dicintai, agar dia disenangi oleh tuan-tuannya, maka mereka ini pasang strategi. Pura-pura baik di hadapan tuannya, pura-pura rajin, pokoknya caperlah, cari perhatian. Dalam arti jangan ada sesuatu yang tidak mengena di hati tuannya. Agar mereka jangan dihukum atau disiksa. Dan melihat perilaku inilah, ternyata perbuatan seperti itu, baik di hadapan tuannya, dan setelah tuannya tidak ada di rumah, mereka ini berbuat sesuka hatinya. Perilaku seperti inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Sehingga Paulus mengingatkan, Paulus memberikan motivasi, Paulus memberikan suatu pencerahan kepada hamba-hamba atau budak-budak ini. Jelas dikatakan, hai hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Baru ayat 23 jelas dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu berarti hamba ini diingatkan dalam mereka melaksanakan tugasnya, jangan memandang tuannya itu sebagai tuan. Tetapi lihatlah
Bahwa dalam hamba melaksanakan tugasnya itu, dia melaksanakan untuk Tuhan, bukan untuk tuannya. Tetapi untuk Tuhan. Dengan pemahaman seperti itu, berarti hamba ini atau budak ini tentu termotivasi dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya dengan suka hati, dengan ikhlas, dengan tulus, bukan untuk mencari perhatian bagi tuannya, tetapi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dengan pemahaman seperti itu, mereka ini pasti akan sukacita. Bukan lagi menggerutu, bukan lagi dengan terpaksa dalam melaksanakan pekerjaannya ataupun tugasnya. Tetapi dengan sukacita, dengan ikhlas, mempersembahkan, melakukan, membuat yang terbaik. Karena apa yang mereka lakukan itu bukan untuk tuannya, tetapi untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini juga sampai kepada kita. Kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Kita adalah pelayan, di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita dengan pekerjaan, kegiatan yang beraneka ragam. Mungkin ada di kantor, ada di pasar, ataupun lain sebagainya. Tentu dalam melaksanakan pekerjaan itu harus ada alasnya, harus ada pedoman bagi kita. Tuhan pakai kita dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kita itu. Maka dalam hal melaksanakan tugas kegiatan kita itu bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita dituntut untuk mengabdikan, untuk memberikan yang terbaik. Bahwa Tuhan pakai kita, bahwa Tuhan anugerahkan pada kita suatu pekerjaan. Sehingga melalui kegiatan pekerjaan kita itu, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dengan pemahaman seperti itu, tentunya sebagai orang Kristen yang merasakan kemurahan dan berkat Tuhan, pasti dengan tulus ikhlas, sebagai ungkapan syukur, sebagai ucapan rasa bahagia, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu berarti apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, maka kita lihat di sana Tuhan ada, Tuhan hadir. Sehingga kita memberikan yang terbaik, memberikan pujian, syukur, dan terima kasih kita. Dan jelas dikatakan di sini ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu dalam kita melaksanakan itu arahan bagi kita. Kita menerima upah kita bukan dari manusia. Bukan dari si pemberi kerja di dunia ini bagi kita. Tetapi kita menerima dari Tuhan. Artinya ada reward ataupun upah yang akan kita terima dari Tuhan. Tetapi ada hukuman ataupun punishment. Jelas dikatakan di sini ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya, kalau pekerjaan kita itu kita laksanakan dengan benar, maka kita akan menerima reward. Tetapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan pekerjaan kita itu dengan tidak benar, maka juga kita akan menerima punishment atau hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi panutan kita,
Yang menjadi contoh bagi kita dalam melaksanakan tugas kegiatan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya dalam kita menjalankan tugas kita sebagai hamba, maka tanggalkan atributmu, tanggalkan pribadimu, tinggalkan jabatanmu, tinggalkan egomu. Maka disitulah kita akan mampu sebagai hamba, sebagai hambel merendah, sujud di hadapan Tuhan dalam rasa syukur. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita. Bahwa kita bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Sesuai dengan tema minggu kita, bekerja untuk Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk kita mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai pujian syukur persembahan kita dalam setiap kegiatan aktivitas kita, sebagai ungkapan pujian syukur terima kasih kita oleh karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Untuk mengingatkan kami bahwa kami bekerja untuk Tuhan. Apapun profesi kami, apapun kesibukan kami, apapun kegiatan kami adalah sebagai anugerah Tuhan. Untuk kami mempersembahkan yang terbaik. Bapa yang baik, biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu memampukan kami, menuntun kami, memberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga kami benar-benar memberikan yang terindah, yang terbaik melalui kegiatan kami, melalui pekerjaan kami. Menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jagai, lindungi, berkati. Teristimewa masa-masa COVID-19 ini. Banyak kesulitan-kesulitan, banyak pergumulan-pergumulan yang bisa terjadi. Tapi kami yakin dan percaya karena Engkau maha baik dan maha kasih. Dan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kami. Kalau ada anggota jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan. Yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, berkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bila kasih-Mu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Banyak rencana program tengah-tengah jemaat-Mu ini. Jalan Kau ikut campur tangan sehingga kami bisa melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Istimewa pergantian fikar. Kiranya fikar yang akan menuju tempat yang baru, Engkau berkati dia, dan fikar yang akan datang ke sini. Dan Engkau juga menibakan dia, untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ajar kami senantiasa untuk bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Puni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1.
menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita sampaikan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.